Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan waktunya kepada kami. Kami kelompok 6 akan mepresentasikan studi pondok pesantren dengan tema konsep dasar Islam Nusantara dan sejarah Islam Nusantara. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat masuknya Islam di Nusantara. Islam di Indonesia, baik secara historis maupun sosiologis, sangat kompleks. Terdapat banyak masalah, misalnya tentang sejarah dan perkembangan awal masuknya Islam di Nusantara. Harus diakui bahwa penulisan sejarah di Indonesia diawali dengan golongan orientalis yang sering ada usaha untuk meminimalisasi peran Islam. Suatu kenyataan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia dilakukan secara damai, berbeda dengan penyebaran agama Islam di Timur Tengah yang dalam berbagai kasus disertai dengan penduduk oleh wilayah militer. Islam dalam batas tertentu sebenarnya oleh para pedagang, kemudian dilanjutkan oleh para dai dan para pengembara sufi. Karena wilayah Indonesia sangat luas dan perbedaan kondisi dan situasi, maka wajar kalau terjadi perbedaan pendapat tentang kapan, dari mana, dan di mana pertama kali Islam datang di Indonesia. Sejak zaman prasejarah, penduduk Kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Pedagang-pedagang Muslim asal Arab, Persia, dan India juga ada yang sampai ke kepulauan Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi. Ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah, Malaka, jauh sebelum ditaklukkan Portugis, merupakan pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Melalui Malaka, hasil hutan dan rempah-rempah dari seluruh pelosok Nusantara dibawa ke Cina dan India, terutama di Gujarat, yang melakukan hubungan dagang langsung dengan Malaka pada waktu itu. Dengan demikian, Malaka menjadi mata rantai pelayaran yang penting. Pada zaman-zaman berikutnya, penduduk kepulauan ini masuk Islam, bermula dari penduduk pribumi di koloni-koloni perdagangan Muslim itu. Menjelang abad ke-13 Masehi, masyarakat Muslim sudah ada di Samudra Pasai, Perak, dan Palembang di Sumatera. Di Jawa, makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik yang berangkat tahun 475 Hijriah, dan makam-makam Islam di Tralaya yang berasal dari abad ke-13 merupakan bukti perkembangan komunitas Islam termasuk di pusat kekuasaan Hindu Jawa ketika itu di Kerajaan Majapahit. Ada beberapa teori yang membahas tentang masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori Mekah, mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastra Indonesia. Hamka menemukan pendapat ini pada tahun 1959. Yang kedua, teori Gujarat, mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Terus teori yang ketiga yaitu teori Persia, yang mengatakan bahwa proses perkembangan
kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang ini Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husain Jajadiningrat, sejarawan berasal dari Banten. Terus selanjutnya teori Cina, bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di Jawa berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat di Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak perdagangan. Terus selanjutnya, semua teori di atas masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Sesungguhnya kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas, artinya tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Dan cara menyebarkan agama Islam di Nusantara itu dengan berbagai cara. Yang pertama saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran dakwah, saluran tasawuf, dan saluran pendidik, pastinya yang sangat penting karena untuk kemajuan bangsa Indonesia. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Sejarah munculnya Islam di Nusantara. Nah, bagaimanakah sejarah munculnya Islam di Nusantara? Munculnya Islam di Nusantara itu dimulai dari banyak fase. Nah, salah satunya yaitu fase pertama yang dibawa oleh para pedagang dan hubungan antar budaya. Nah, dari mana para pedagang tersebut? Nah, sejak awal abad ke-7 Masehi, jalur perdagangan antara Timur Tengah dan Asia Tenggara itu mulai berkembang. Jadi para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India itu datang berbondong-bondong ke Indonesia untuk berdagang. Tetapi kedatangannya bukan hanya untuk berdagang rempah-rempah, juga menyebarkan nilai-nilai Islam kepada para penduduk di sekitar Nusantara tersebut. Nah, yang kedua yaitu pengaruh kerajaan Islam. Jadi runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit, terus Kutai itu telah runtuh. Akhirnya muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kesultanan Agung, dan lain-lain. Itu juga menjadi fase masuknya Islam di Nusantara dari para kerajaan-kerajaan Islam. Terus yang ketiga, akomodasi budaya. Jadi proses Islamisasi di Nusantara berlangsung melalui akomodasi dengan budaya lokal. Nah, para ulama dan penyebar Islam seperti Wali Songo yang kita kenal, Wali Songo yang ada 9 yang sangat masyhur di kalangan Jawa, itu membawa tradisi-tradisi Islam dan kebudayaan-kebudayaan Islam yang dikolaborasikan dengan kebudayaan lokal. Nah, yang keempat dari peran ulama dan pesantren. Setelah munculnya Wali Songo itu banyak menciptakan dan melahirkan ulama-ulama sehingga membangun pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah agama, pusat pendidikan agama yang menjadi peran penting dalam menjaga dan mentransmisikan nilai-nilai Islam, sosial dan moral di agama Islam. Nah, yang kelima yaitu perkembangan sosial dan politik. Nah, dengan semakin luasnya pengaruh Islam di masyarakat di Indonesia tersebut mengalami perubahan sosial dan politik. Jadi kerajaan-kerajaan Islam muncul dan mengubah struktur sosial serta memberikan identitas baru bagi masyarakat.
Nah, yang keenam, kolonialisme dan penjajahan. Nah, meskipun terjadinya kolonialisme pada abad ke-16 Masehi hingga ke-20, nah, dapat menghambat beberapa aspek perkembangan Islam. Banyak kelompok muslim yang tetap berjuang untuk mempertahankan identitas dan imannya dan mereka tetap teguh memegang iman Islam dan ihsannya di tengah tantangan kedatangan kolonialisme. Nah, jadi ada 6 aspek masuknya Islam di Nusantara tersebut. Nilai-nilai Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara merujuk pada penerapan dan pengembangan ajaran Islam yang sejalan dengan budaya dan tradisi masyarakat di Indonesia. Konsep ini menekankan pada pentingnya harmonisasi antara nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Berikut adalah beberapa nilai penting yang terkandung dalam Islam Nusantara. Yang pertama, Islam Nusantara itu mengajarkan toleransi. Jadi, salah satu nilai utama Islam Nusantara adalah toleransi. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, menunjukkan sikap saling menghormati dan memahami perbedaan. Toleransi ini menjadi landasan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Untuk yang kedua, Islam Nusantara mengajarkan tentang adanya gotong royong antar sesama. Nilai gotong royong merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Nusantara. Dalam konteks Islam, semangat ini dipandang sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian antar sesama. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan dan kebijakan. Poin yang ketiga, Islam Nusantara mengajarkan mengenai tentang adanya kearifan lokal. Islam Nusantara mengajarkan kepentingnya kearifan lokal dalam mengamalkan ajaran Islam. Hal ini mencangkup pemahaman dan penyesuaian ajaran Islam dengan tradisi dan budaya setempat, tanpa mengurangi esensi ajaran Islam itu sendiri. Kearifan lokal menjadi sarana untuk menyebarluaskan nilai-nilai Islam dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Poin yang keempat mengenai Islam Nusantara adalah moderasi. Moderasi dalam beragama adalah nilai penting dalam Islam Nusantara. Pendekatan moderat membantu umat Islam untuk menghindari ekstremisme dan radikalisme. Islam Nusantara mengajarkan bahwa menjalankan agama harus dengan cara yang seimbang atau tawasud, tidak berlebihan, dan mengedepankan akhlak yang baik. Selanjutnya, nilai dari Islam Nusantara itu adalah mengajarkan tentang spiritualitas. Nah, nilai spiritualitas dalam Islam Nusantara menekankan antara hubungan antar manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk. Praktek ibadah, doa, dan tasawuf menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, menciptakan kedamaian dan ketentraman jiwa. Islam Nusantara juga mengajarkan tentang keberagaman. Menerima dan merayakan keberagaman adalah prinsip yang dipegang kuat dalam Islam Nusantara. Berbagai tradisi, seni, dan adat istiadat yang ada di Indonesia dipandang sebagai bagian dari kekayaan budaya yang harus dijaga dan dihargai.